Saya Andi. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Andi. Michael. Halo. Michael. Saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter. Aksan. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui Bapak? Mau ini siapa? sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah Sebentar, kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat dan pejabat penolak informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Siap. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Kami, ya terus ya kami menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui, ya kan saya lawyer Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini dokter dan sebagainya, ya kan. Tapi kok kami dihadapkan dengan satpam, padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame, itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah, ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa pejabat di sini, yang pejabat Pejabat. di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini Pak. Dengan hormat kami menyambut ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjawab dengan Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu, Enggak, kan satu dia. ini apa telunjuknya Pak? Iya, Pak. Ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama. saya mau sampaikan. iya. Ini Saya lawyer ini Pak. Bapak telunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban ada prosedurnya, Pak. Nah, ini saya ajukan. ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Iya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Nggak tahu. Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Itu what? Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan apa? Saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka Ya, kan gini tahu abang maksudnya, orang kita kan di sono. Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada istilah orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu. kita terima. Oke. Ada proses. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, aku udah. Iya. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda terima. Kami punya prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan Saya juga, karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat, Pak. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja lah, Pak. Iya, pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya. Apa isinya? Sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak ada. Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas, Pak. Ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
tertulis. Yang B mengungkapkan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik? Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? loh, kalau sudah pindah dari Oh, enggak, sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham, menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Saya juga. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu. Ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan ke pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Kasihan Berarti Bro. saya balik Pak. Saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke universitas Bapak. Oke. Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak. Iya. Bisa tiba-tiba minta seluruh Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah, di kali video ini kita akan bahas mengenai Rektor UGM tentang ijazah Pak Jokowi. Dia mengakui ijazahnya palsu. Ya, sebenarnya secepat agar ditangkap dan Ova Emilia Rektor UGM, karena dua orang ini yang suruh UGM terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, di mana para profesor UGM kok tidak punya nyali bela Jokowi, akhirnya terperangkat hukum jika segera proses hukum UGM dan Jokowi. Nah, ayo Pak Presiden cepat tuntaskan malu di negara lainnya ini. Nah, termulu-mulu masih aja nyenyel ijazah Pak Jokowi, terima diseret termulu-mulu yang sekalian. Nah, semoga perjuangan kebenaran dan keadilan Bu DR Tiva CSC selalu dimudahkan, dilancarkan rezekinya atas perjuangan demi kebenaran di Indonesia ini. Nah, demi duit miliaran yang menyurkan ternak-ternak manusia, mempertahankan kebohongan dan melindungi yang salah. Nah, negara apa ini? Apa yang ditutupi? Semuanya udah jelas bahwa ijazah Pak Jokowi ini ternyata palsu. Nah, tangkap semua pejabat di UGM ini yang mencoba untuk menutupi kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, pihak UGM ini betul-betul merendahkan diri. Mereka seakan bukan tempat akademis. Dilihat dari baju coklat yang aja baru lulus sekolah, memalukan. Nah, yang penting kepada harusnya segera cepat dituntaskan kasus korupsi di Indonesia ini. Layak direktur universitas ini gajah duduk dipecat saja ganti. Masih banyak orang yang cerdas, jujur, pintar, keras untuk UGM ini. Nah, ampun rakyat ini, apakah para pejabat jadi ternak Jokowi? Nah, pejabat saya mau tanya, kalau Jokowi mati, apa kalian ikut mati juga? Nah, semua yang dibela ijazah tentang Pak Jokowi harus diadili semua. UGM harus bertanggung jawab semuanya, harus dipidana termasuk pengacara Pak Jokowi. Lah, kalau benar-benar Jokowi lulus Fakultas Hutanan UGM, cukup ditunjukkan saja SKN Yudiusnya, skripsi, KKN, dan lain-lain dan semuanya. Tidak perlu berdebat UGM ini. Jadi yang kita butuhkan adalah kejujuran, apakah ijazahnya asli atau palsu. Nah, memang harus dimusnahkan orang-orang seperti ini melindungi ijazah Pak Jokowi, padahal mereka orang yang berpendidikan. Nah, dijalani dulu prosesnya. Boleh mundur, akui dulu, nyatakan dulu bahwa UGM ini tidak pernah mengeluarkan ijazah Pak Jokowi. Nah, para mahasiswa dan alumni UGM ini yang benar-benar belajar menimang ilmu UGM ini membohongi semua rakyat bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, secepatnya panggil aja pemeriksaan nanti, dan pada rakyat yang bertindak untuk rakyat diduga semua instansi sudah diintervensi
diancamkan, ditekankan oleh tokoh yang kuat. Nah, termulu-mulu berat dengan menjadikan RRT tersangka jadi kendor, jebulnya semakin nekat dan berani. Nah, betul, hukum Jokowi dan miskinan biar menjadi pelajaran bagi para pemalih uang rakyat. Ya, saya heran pejabat ini kok mau dipejilat, harusnya dibayar rakyat kerja dengan adil untuk rakyat menjilat pada orang yang diduga yang salah. Nah, agak taat aturannya, tapi tujuannya hanya untuk menutupi kepalsuan. Sesungguhnya selama ini rakyat Indonesia disuguhi tontonan yang penuh kebusukan karena kebohongan harus ditutupin terus-menerus. Nah, kalau benar-benar berita ini mundurnya Direktur UGM ini karena ijazah Pak Jokowi, semoga ini benar adanya Jokowi pantas dan layak hukum berat karena penipuan berat-berat tentang ijazahnya. Nah, selama Kapolri Sigit tidak diganti, hukum tidak akan jalan jika terkait Jokowi dan gerobolannya. Nah, benar UGM ini bisa mengeluarkan ijazah tanpa menjalani penuh perkuliahannya. Nah, UGM ini sangat baik namanya kalau bisa keluar ijazah palsu. Kreditasi yang gimana? Nah, betul banget. Pejabat hukum kita ini, Jokowi makin gas punya teman-teman walaupun kaya hartanya dan uangnya. Nah, gara-gara satu orang mendadak baiknya pejabat ditagap-tagapi menghadapi orang-orang yang ingin mengungkapkan keaslian ijazah tentang Pak Jokowi, seorang yang diduga maju terus para pahlawan membongkar tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, kenapa UGM ini begitu bersikukuh tidak mau membuka diri untuk memberikan data kuliahnya? Ini dijoki ini ke publik, padahal UGM lah yang paling berkompeten untuk menyelesaikan kasus tentang ijazah Pak Jokowi. Semakin UGM ini berkelit dengan segala alasannya, semakin publik curiga bahwa ijazah Jokowi ini memang palsu, padahal masalah ini sangat mudah dan simpel untuk diselesaikan. Nah, semoga para pejuang pembela kebenaran, kejujuran ini, keadilan dan memberikan kesehatan seluruh dilindungi oleh yang membela yang mengurus tentang ijazah Pak Jokowi ini. Nah, rakyat cerdas dan mari mempertahankan negara ini untuk tidak hanya dengan satu orang keluarga kelompok merasa jelas dan berkuasa. Nah, semakin berlari-lari kasus tentang ijazah Pak Jokowi ini mau tidak mau mencoreng muka pemerintah yang terkesan lemah tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Termulu pasti mempersulit dan melindungi unjungannya. Nah, inilah senang atas memundurnya Oval Emilia. Dengan demikian ijazah palsu Jokowi segera terbuka palsu dengan terang dan terbuka. Nah, heboh satu negara gara-gara kasus ijazah ini, tapi kok sebegitu rumitnya sampai sekarang belum juga kelar, belum juga beres, masih padahal kasus-kasus ini udah lama kita dengar tapi belum beres. Nah, rakyat Indonesia yang sejati ini ialah yang mereka menegakkan kebenaran, bukan yang suka membela kemukaran. Jika benar ada cinta Indonesia, minta Jokowi tunjukkan ijazahnya dan diuji keaslinya secara independen. Jika tidak, Anda adalah rakyat Indonesia yang termulu-mulu. Nah, karena berbelit-belitnya kami meyakinkan ada hal yang ditutupi dengan tentang ijazah Pak Jokowinya. Nah, kalau punya niat baik tidak menjadikan masalah sepele ini berlarut-larut, tunjukkan segera ijazahnya. Nah, semoga perjuangan kebenaran dan keadilan Dr. Tiva CS agar diangkat saja menjadi menteri Pak Prabowo agar mikirin negara RI Indonesia ini. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen dan share video-video ini supaya nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.